teman-teman, bunga melati di tengah taman. Cakep, Bikin indah tampilan pekarangan. cakep. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum saya ucapkan. Pergi liburan ke Barcelona. Cakep, Dengan teman naik pesawat. cakep. Salam kenal, saya Kak Devina. Sahabat. Ih, aku kak, aku. Iya, baiklah. Halo, halo semuanya. Namaku Cila. Aku kemarin seneng banget loh teman-teman. Kenapa, Cila? Karena kemarin aku pergi ke museum Kediri. Di sana aku banyak sekali menemukan peninggalan-peninggalan di zaman kerajaan. Oh, begitu. Baiklah, kita akan ceritakan kepada teman-teman di rumah. Hai teman-teman, di sini kita akan bercerita nih tentang liburan kita kemarin. Dan kami menemukan suatu arca, yaitu arca Lembu Suro. Yuk dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Brawijaya. Raja Brawijaya memiliki seorang anak. Ia memiliki seorang anak yang bernama Putri Dia Ayu Pusparini. Kecantikannya sangat luar biasa. Dia terkenal sangat cantik di mana-mana. Semuanya mencoba untuk melamarnya. Karena semuanya ditolak, sang raja sangat sedih, teman-teman. Karena putri belum siap untuk menikah. Jadi sang raja berpikir tiap hari bagaimana caranya agar si putri ini mau menikah. Aku sedih sekali. Bagaimana anakku akan menikah jika ia selalu menolak semua lamaran dari raja-raja. Tetapi suatu hari ia menemukan suatu cara agar sang putri mau menikah. Dan ia mengutarakan keinginannya kepada sang putri. Anakku. Iya, ayahanda. Ayahanda memiliki satu keinginan, anakku. Iya, ayahanda. Putri akan mendengarkannya. Ayahanda ingin mengadakan sayembara. Dan siapa yang menang, dia akan memperistrimu. Sayembara ini adalah siapa saja yang mampu mengangkat gong Kiai Sekar Delima dan mampu merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa, ia akan menjadi pemenang dan akan menikahimu. Mendengar apa kata sang raja, putri pun bersedih dan menundukkan kepala. Baiklah ayahanda, putri akan setuju. Dengan berberat hati, sang putri sangat sedih atas keputusan sang raja. Sedih ya. Terus kenapa sih putri nggak pulang aja kalau nggak mau? Ya, mungkin putri nggak mau menyakiti hati ayahandanya, Cila. Begitu ya. Ya. Kemudian, sang raja mengumumkan kepada seluruh negeri atas sayembara ini. Dan tibalah di mana hari itu telah tiba. Semuanya datang ke kerajaan berbondong-bondong, semua raja, kesatria, pangeran ingin mencoba semuanya agar memenangkan sayembara tersebut. Namun tak ada satupun yang berhasil. Bahkan ada yang terluka, tangannya patah, punggungnya sakit. Aduh, tolong, teriak salah satu peserta sayembara tersebut. Sang raja pun sedih sekali. Sedih ya Pak. Kasihan ya semuanya. Iya, Cila. Sang raja pun mulai resah. Bagaimana ini?
jika tidak ada yang mampu memenangkan sayembara tersebut, bagaimana anakku akan menikah? Dalam benak sang raja, sang putri pun hanya terdiam. Tetapi ketika saat raja ingin mengakhiri sayembara tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang sangat gagah perkasa, tetapi ia berkepala seekor lembu. Dan seseorang itu mendekati sang raja. Ampun Gusti Prabu, bolehkah saya mengikuti sayembara ini? Perkenalkan, nama saya Lembu Suro. Dengan meremehkan, sang raja pun menjawab, "Hah? Oh, oke. Baiklah, silakan kamu coba." Sang raja pun tak yakin bahwa dia akan berhasil nih teman-teman. Kemudian dengan tidak menyerah, sang Lembu Suro mencoba merentangkan busur itu. Dengan sangat mudah ia merentangkannya. Dan disambut dengan gemuruh masyarakat yang tahu akan kemenangannya. Berhasil. Dek, hati sang putri serasa hancur berkeping-keping. Dia sedih. Bagaimana ini? Bagaimana kalau Lembu Suro berhasil memenangkan perlombaan ini? Aku tidak mau menikahinya. Sedih sang putri. Sang raja pun ikut sedih. Tetapi bagaimana lagi? Dan kedua kalinya Lembu Suro mencoba mengangkat gong tersebut. Dan dengan mudah diangkatnya pula gong tersebut sampai ke atas. Dan teriakan gemuruh riak teriakan semua masyarakat kembali berbunyi. Semua berteriak seperti itu. Dan akhirnya Lembu Suro sangat bahagia karena dia yang memenangkan sayembara tersebut. Yeay, iya Kak, Lembu Suro hebat sekali ya Kak ya. Iya Cila. Tapi ternyata Prabu dan putrinya sangat sedih nih teman-teman. Kenapa mereka sedih? Karena mereka malu memiliki seorang suami dengan kepala hewan. Kemudian sang putri merenung tiap hari. Dia sangat sedih dan dia merenung di kamarnya sendirian. Kenapa Kak? Ya sedih lah Cila. Oh begitu. Kasihan ya. Ya kasihan. Tiba-tiba sang putri terfikirkan suatu cara bagaimana agar pernikahan ini tidak terjadi. Ketika itu dia terfikirkan suatu cara agar meminta satu syarat lagi kepada Lembu Suro agar membuatkan sebuah sumur di puncak Gunung Kelut. Setelah itu sang putri kemudian langsung menyampaikan keinginannya kepada Lembu Suro. Lembu Suro pun menyanggupinya dan mengiyakannya. Lembu Suro harus berhasil membuat satu sumur itu dengan berbau wangi serta hanya dalam waktu 1 malam nih teman-teman. Kemudian ketika malam tiba, Lembu Suro pergi menuju ke Gunung Kelut. Dengan kekuatannya yang amat dahsyat nih teman-teman, dia dengan mudah sekali menggali tanahnya dengan tanduk dan tangannya agar menjadikan itu sumur yang diminta oleh putri. Sang putri dan raja sangat ketakutan nih teman-teman. Kenapa kok ketakutan? Iya Sila, karena si Lembu Suro ini sudah mau hampir berhasil menyelesaikan tantangannya. Oh gitu ya. Sang putri pun menangis. Ayahanda, hamba tak mampu Ayahanda. Aku malu menikah dengan seorang ksatria tapi berwajah lembu, ungkap sang putri.
Ketika itu Sang Prabu sangat kebingungan dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah ide dan menyuruh semua prajurit untuk menjatuhkan batu-batu besar serta tanah untuk mengubur si Lembu Suro di dasar sumur tersebut. Wah, kejam sekali sih, Kak. Sakit. Iya Cila, kasihan ya si Lembu Suro. Si Lembu Suro berteriak, tolong, 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 aku masih di dalam, tolong, tolong. Tapi semuanya tidak ada yang mendengarkan dan mereka tak ada yang peduli. Dan sebelum Lembu Suro meninggal, ia sempat mengucapkan sumpah serapannya. Yo, Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri bakal dadi kali, Blitar bakal dadi latar, lan Tulungagung bakal dadi kedung. Biar. Seketika itu semua langit berubah menjadi gelap gulita dan petir menyambar-nyambar. Karena sumpah serapah ini teman-teman. Seketika itu suasana menjadi sangat gelap gulita dan sangat mencekam teman-teman. Sang raja dan putrinya sangat takut akan sumpah serapah tersebut. Sehingga setelah kejadian itu, Sang Prabu melakukan larung sesaji untuk menolak bala agar tidak terjadi hal yang mengerikan teman-teman. Dan masyarakat sampai saat ini mempercayai bahwa ketika Gunung Kelut meletus itu adalah amukan dari si Lembu Suro tersebut. Sumber cerita yang saya ambil berasal dari YouTube dari channel Growmore Studio Series yang berkisah kisah Nusantara dengan judul Legenda Lembu Suro. Setelah teman-teman mendengar cerita saya Kak Devina, apa nih makna yang telah kalian petik setelah mendengarkan cerita ini? Nah, betul tuh. Jadi, ketika kita berjanji ataupun berkata, kita harus jujur agar tidak terjadi masalah seperti ini, teman-teman. Gitu ya, Kak. Iya. Gitu, ternyata seperti itu ya, Kak. Oke, aku akan jadi anak yang baik, anak yang jujur, serta aku akan selalu menepati janjiku. Bagus tuh, Cila. Oke, sebelum cerita ini Kak Devina tutup, Devina mau menyampaikan sebuah pantun lagi nih. Pergi ke pasar membeli pepaya, dari Malaka ke negeri Campa. Cakep. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.